Hai teman-teman, hari ini saya buat cai kue 3 rasa. Ini tuh cai kue khas Pontianak yang rasanya enak dan juga lembut banget. Ini tuh adonan kulitnya walaupun udah dingin, cai kuenya tetap lembut, tidak keras sama sekali. Pemilihan tepung yang tepat itu menghasilkan cai kue yang bagus juga loh. Kamu tim rasa bengkuang, talas, atau kucai? Mari kita buat. Pertama-tama panaskan kuali, masukkan minyak. Ini kita mau goreng ebi. Ebinya di sini kita pakai 100 gram dicincang kasar. Ini ebinya akan kita goreng sampai wangi. Nah, ini ebinya udah wangi, kita akan sisihkan dulu. Lalu kita akan goreng bawang putih cincang juga sampai kecoklatan. Bawang putihnya itu secukupnya aja ya. Nah, kedua bahan ini kita akan sisihkan terlebih dahulu. 500 gram kucai, cuci bersih. Lalu ini akan kita potong-potong kecil seperti ini ya. Nah, setelah semuanya udah selesai dipotong, tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh penyedap rasa. Ini untuk minyak bawangnya, saya pakainya 2 sendok. Kemudian ini kucainya akan diremes-remes. Oh ya, jika di rumah punya stok air abu atau kayak nang ta kisui tiocu nang tuta kicui, itu boleh ditambahkan 2 sendok makan supaya nanti kucainya lebih enak. Karena saya lagi nggak punya stok, jadi saya pakai garam aja diremes. Lalu setelah diremes sampai kayak gini ya. Nah, kemudian kita tambahkan ini ada bawang putih goreng dan juga ebi goreng. Nah, ini akan kita aduk sampai rata. Untuk tingkat keasinan itu jangan lupa diicip ya. Nah, habis ini kita akan tiriskan air kucainya. 1 kilo bengkuang dan juga 1 batang wortel ini kita parut ya sampai seperti ini. Mau dipotong-potong juga bisa, kita parut. Nah, untuk talasnya ini seharusnya diparut, karena parutannya udah patah. Ya udah, kita pakai manual aja, kita potong-potong panjang aja seperti ini ya kira-kira. Masukkan talasnya ke dalam baskom. Ini baskomnya agak gede ya supaya saat campur itu lebih gampang. Masukkan ini masakonya 1 saset. Lalu tambahkan garam dan juga penyedap rasa atau micin ya, kaldu jamur juga boleh. Lalu ada lada. Tambahkan juga bawang putih dan juga ebi. Untuk banyaknya itu sesuaikan selera aja. Kalau saya 1 sendok makan. Nah, ini akan kita aduk dulu sampai rata. Oh ya, untuk tingkat keasinannya itu teman-teman bisa icip sendiri ya. Untuk talasnya ini juga sama 1 kilo berat bersih. Lalu masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya udah kita olesin minyak ya, supaya nanti dia tidak lengket. Panaskan kukusan terlebih dahulu. Ini talasnya akan kita kukus sampai mateng. Ini kukusnya kira-kira 45 menitan ya. Nah, setelah udah 25 menit kita kukus, ini akan kita aduk sebentar ya talasnya supaya dia matangnya itu merata. Nah, setelah udah diaduk gini, kita akan kukus kembali sampai dia mateng. Nah, kita akan masak bengkuangnya. Masukkan minyak bawang putih ke dalam kuali dan juga ebi gorengnya. Masak sampai bengkuangnya ini mateng atau udah lembut. Jangan lupa diaduk-aduk. Oh ya, jangan lupa tambahkan masako, penyedap rasa, garam dan juga lada.
Di sini iiku yang masak, jadi dia ada tambahkan sedikit gula juga. Katanya sih supaya lebih enak, dan ternyata benar. Dia tambahkan gula, rasanya lebih enak, lebih gurih gimana gitu ya rasanya ya. Nah, di sini dia masukkan sedikit gula tuh. Oh ya, untuk rasanya seperti biasa ya, kita sambil masak, sambil diicip. Untuk tingkat keasinannya itu kita sesuaikan selera masing-masing aja, karena selera setiap orang itu kan berbeda. Jadi kita masak sambil diicip ya. Tambahkan lada supaya lebih enak loh, beneran tambahkan lada itu akan lebih enak. Nah, kita masak sampai seperti ini. Ini udah mateng, akan kita tiriskan. Nah, ini talasnya juga udah mateng. Kita keluarkan dari kukusan, tunggu sampai dingin. Nah, ketiga bahan ini udah siap untuk jadi isian cai kuenya. Di sini pakai 450 gram tepung beras. Untuk tepung tapiokanya ini 150 gram. Untuk airnya ini 150 ml ya, karena ini pengukur cc-nya kecil, jadi kita masukkannya 500 cc menjadi 3 kali. Nah, kita aduk dulu semua tepungnya sampai rata. Di sini kita tambahkan garam dan juga micin ya, atau kaldu jamur. Garamnya 2 sendok teh, kaldu jamurnya itu sama juga 2 sendok teh, dan gula pasirnya juga 2 sendok teh. Tambahkan minyak makan juga 4 sendok makan. Nah, setelah tepungnya udah tercampur rata, kita akan masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai tepungnya berubah menjadi adonan. Oh iya, supaya kulit cai kuenya itu tetap lembut saat udah dingin, kita gunakan tepung tapioka cap Pak Tani ya, supaya hasilnya lebih bagus. Jangan pakai yang kiloan sih kalau untuk masak biang. Kalau untuk oles tangan itu nggak apa-apa. Nah, kita aduk terus sampai berbentuk adonan seperti ini ya. Matikan api kompor. Nah, kita aduk-aduk sebentar lagi, lalu akan kita pindahkan ke dalam baskom. Setelah dipindahkan ke dalam baskom, ini terus kita aduk ya, sampai adonannya itu hangat. Tujuan diaduk terus itu supaya lebih cepat dingin, lalu adonannya juga akan lebih kalis. Jadi saat kita bentuk itu dia tidak pecah-pecah. Nah, setelah adonan udah dingin, kita tambahkan tepung tapioka untuk alasin tangan ya, supaya tidak lengket. Ambil adonan secukupnya, lalu kita akan lebarkan. Jika terasa lengket, balurkan tepung tapiokanya. Di sini kita buatnya masih manual ya, kita pencet-pencet gunakan tangan. Jika teman-teman ingin cetak atau mau di roll juga bisa banget. Nah, kira-kira seperti ini ya saya buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat atau ikutin cara ini dan beri isian. Untuk ukurannya itu sesuaikan selera masing-masing aja. Setelah bengkuangnya masuk, kita akan kunci rapat. Oh ya, untuk bengkuangnya itu wajib ditiriskan ya, supaya dia tidak basah. Jadi nanti cai kuenya itu tidak bocor. Untuk cai kue sebenarnya kan seperti ini. Nah, karena terlalu rajin, kita bentuknya kayak kue palsel gitu. Jadi cantik, cai kuenya ini jadi cantik loh. Jangan tanyakan ukurannya ya, karena ini kita buatnya ramai-ramai, jadi ukurannya itu berbeda-beda. Untuk yang talas juga sama ya, kita ambil adonan secukupnya lalu lebarkan. Taburkan sedikit tepung tapioka di tangan, kita lebarkan lalu kita beri isian. Di antara semua isian yang paling gampang dibuat itu isian talas loh, karena kita nggak perlu takut dia bocor. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kira-kira seperti ini buatnya. Nah, jika teman-teman mau ikutin cara ini juga boleh, cai kuenya jadinya lebih cantik loh. Untuk yang kucai juga sama, lebarkan adonan,
kita isi. Cai kue khas Pontianak itu wajib ada kucai, talas, dan juga bengkuang. Ketiga rasa ini tuh paling best seller ya. Itu tuh rasanya tuh bener-bener enak. Nah, ini cai kuenya semuanya udah selesai dibuat. Ini udah siap kita kukus. Oh ya, untuk kukusannya itu alasin plastik dan diberi minyak. Untuk minyaknya itu disapu rata ya. Lalu susun cai kuenya di atas kukusan. Ini kita kukus sekaligusnya 2 tingkat ya, supaya lebih cepat. Ini kukus cai kuenya menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kukusnya selama 10 menit. Kelamaan dikukus ya, nanti malah jadinya kayak benyek. Nah, ini udah 10 menit, cai kuenya itu udah cantik banget. Setelah cai kuenya keluarkan dari kukusan, kita beri minyak bawang putih supaya rasanya lebih enak. Mungkin khasnya kali ya harus dikasih bawang putih. Jadi untuk bawang putih ini nggak bisa di skip. Nah, cantik banget kan teman-teman cai kuenya, walaupun ukurannya tidak sama karena kita buatnya ramai-ramai. Udah ditambahkan cabai terasi, ini tuh udah enak banget. Nah, kamu tim yang mana nih? Suka yang bengkuang, kucai, apa yang keladi? Oh ya, untuk adonan kulit ini teman-teman jangan khawatir ya, biarpun dia udah dingin dia akan tetap lembut. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Bye bye.